Kita bukan cuma itu, akses pasar kita nggak punya. Kita tanam durian 100 pohon, ya bisa cuma laku 1 pohon 2 pohon. Yang masyarakat lakukan, contohnya catering, nah, itu kita harus paksa itu supaya itu masyarakat yang mengadakan supaya ekonominya hidup kan Pak. Nah itu kira-kira Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Hari ini kami berbahagia dan khususnya saya diberi kepercayaan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah untuk memandu sebuah perbincangan. Kalau saya silakan ini dialog kebijakan, karena semua yang akan kami wawancara ini adalah calon tokoh-tokoh yang akan memimpin Sulawesi Tengah 5 tahun ke depan. Untuk itu kita akan membongkar seperti apa kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Dan pertama, kami berhadapan dengan kandidat kalau udah hasil undian nomor urut 3 ya, bersama Pak Haji Rusli Mastura. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan juga Pak Sulaiman Husni. Selamat pagi Pak. Ya. Baiklah, mungkin kami langsung tema kita kali ini sekitar tentang percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Itu akan kita bongkar. Seperti apa konsep dan gagasan. Yang pertama mungkin akan kami tanyakan ke kandidat Pak Rusdi dan Pak Sulaiman tentang visi dan misi kandidat. Kira-kira apa sesungguhnya permasalahan Sulawesi Tengah saat ini hingga melahirkan visi dan misi ini? Jadi saya melihat kemarin 3 tahun saya memimpin, saya orientasi dulu. Kemarin sebenarnya orientasi, makanya masih mau maju ini karena ada banyak hal yang harus kita selesaikan di masa depan. Terus terang, kesehatan kita di mana? Ya, di peternakan, di nelayan, di petani, perkebunan. Itu yang harus kita konsentrasi kalau mau, karena rakyatnya ada hidup di situ. Yeah. Oleh sebab itu, saya bercita-cita menjadikan tadinya sapi kita 100 kilo per ekor, sekarang kita mau 500. Dan saya sudah mulai, dan saya sendiri ikut suntik karena kita sudah mulai, kita bisa bikin benih 80.000 sekarang ada benih saya. Yeah. Ini dalam 10 tahun ke depan kita harus ganti sapi-sapi kita menjadi sapi yang berkualitas, karena pasar kita sudah ada, BKN, daerah Sarawak, daerah Cina, kita sudah punya pasar. Ada lagi Morowali. Ini kira-kira semuanya pasar-pasar kita. Kalau kita bikin juga mau jual di mana? Nah, ini kira-kira. Sekarang terbuka kesempatan karena transportasi bagus, pendidikan bagus. Jadi kita sudah harus bukan lagi pada sektor itu saja menjadi perhatian, tapi seluruhnya. Jadi saya dalam ini peradaban, kita bangun peradaban. Nah, seperti pendidikan. Kita kasih dari dulu, kita prakarya kita nyaman. Ya, kita mau nanti bikin HP, perbaiki HP supaya anak kita kalau kirimkan guru ke Cina. Makanya saya bilang sama ke depan 100 miliar untuk pendidikan. Yang sekarang baru 30 miliar, 100 miliar sehingga bisa kirim guru-guru ke Cina belajar, baru ngajarkan murid kita. Kita seperti Cina dan Jepang, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita sudah harus melompat. Nah, kemudian apa? Bagaimana supaya semua ini sejahtera? Saya harus mulai dengan digitalisasi desa. Sehingga satu masa saya mau ingin seperti Korea. Itu 10 tahun, tapi kita harus mulai dari sekarang. Tidak mungkin saya capai dalam 5 tahun, tapi kita sudah harus letakkan dasar. Ini semua yang saya karena ada kemarin sibuk dengan ini. Nah, bagaimana perbankan? Bagaimana mental masyarakat harus berani pinjam uang di bank? Kita ada KUR. Cina saja, orang-orang Cina yang kasihan saudara-saudara Cina kita pinjam 14% dulu. Tidak ada jaminan, tidak ada apa-apa. Bisa 50 tahun lalu. Sekarang sudah jadi 9 naga. Nah, kenapa kita tidak bisa? Sedangkan kita ada program pemerintah pusat yang namanya KUR. Dan kita bisa minta, saya kemarin minta 3%. Dan ini hanya kita arahkan. Bupati,
tolong ada tanah ini, suruh rakyat bikinkan mereka ada satu namanya seperti Pak Rusdi, saya kembali ke soal visi nih yang ditawarkan oleh kandidat nomor 3 ini, yakni transformasi Sulawesi Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang maju dan berkelanjutan menuju Sulawesi Tengah emas. Nah, apa sungguh dibalik masalah ini? Kita harus rubah ini. Saya tahu kan Sulawesi Tengah ini. Saya jujur saja. Kita nanti diprovokasi baru bisa. Nah, bukan kayak masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, kita nanti provokasi baru timbul dia punya debat. Itu yang saya kenal betul watak ini. Oleh sebab ini harus transformasi. Harus kita lakukan dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa semua. Harus seperti tidak. Saya sebenarnya ingin revolusi. Nah, saya bayangin ya, contohnya saya kelapa kurus tinggi-tinggi. Kenapa kita menunggu semua ini? Kita harus sudah mulai. Makanya saya bilang kawin kelapa bangga, kelapa apa itu kelapa? Bukan. Kelapa bangga, kelapa buol dan kelapa halmera. Sekarang kita dapatkan sudah kelapa yang tingginya tidak dan menghasilkan nanti 1 ton 1 hektar 3 ton, bukan kayak kelapa sekarang 1 hektar menghasilkan 1 ton paling baik. Ini kita ke depan kalau mau transformasi, kalau mau kita rakyat kita sejahtera. Nah, kemudian apa? Udang rakyat kita yang 1 ton, kita bikin 3 ton. Saya tanya, sama dengan padi kita. Baru menghasilkan padi itu 3-4 ton. Di Jawa sudah 7 ton, 8 ton. Kenapa kita tidak bisa? Apa permasalahan? Pupuk? Apa? Itu harus mulai. Kenapa? Saya berani sekarang begitu karena pendapatan daerah saya, APBD saya sudah 6,4 triliun. Dulu 3,8 triliun. Sekarang saya 6,4 triliun, di bawah Makassar saja. Nah itu. Dan pendapatan saya dari 900 miliar 10 tahun, sekarang sudah 2 triliun. Makanya sudah berani. Sama kalian bilang, tidak ada kata lain, transformasi. Oke, Pak Rusdi, saya kembali ke pertanyaan yang kedua. Visi jelas yang ditangkap oleh kita. Tadi tentang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Jadi Sulawesi Tengah ini memang tadi dijelaskan oleh Pak Rusdi bahwa pertumbuhan ekonomi memang cukup tinggi kita bahkan di Indonesia. Nah, ini bagaimana kandidat ini menilai capaian ini dan apa langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh kandidat ini dalam mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini agar dia melahirkan efek pemerataan di Sulawesi Tengah. Karena kalau kita sadar bahwa Morowali terlalu ketinggian, Palu termasuk, tapi beberapa daerah lain juga masih rendah. Bagaimana? Saya tidak terlalu tambang itu penunjang. Ingat ya, penunjang pemicu kita. Tapi tidak menjadi kita punya fokus. Karena negeri kita ini cocok untuk Menteri Pertanian bilang yang paling cocok untuk pertanian dan hortikultura sudah Sulawesi Tengah. Di sekitar kita ini ada 8 provinsi. Kemudian tambang kita ada 8 jenis tambang. Dan oleh sebab itu saya ambil bapak ini jenderal untuk menata ini sedikit. Memang harus keras ini. Nah ini harus. Bukan berarti keras, tapi saya selalu menghargai namanya. Makanya saya sebagai tenaga ahli saya, karena dia ahli konflik, sekolah di Amerika ahli konflik. Kalau ada masalah rakyat dengan dia, kau yang selesaikan. Saya begitu. Kita tidak menolak industri. Itu industri harus, karena dia bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita. Tapi juga tidak. Kenapa? Harus yang kita jaga itu gini rasionya. Jangan sampai dia. Ya, dan itu yang terjadi antara kota kabupaten itu gini rasionya tanda kutip masih. Iya, kan kami orang ekonom. Ini yang harus kita sekarang 0,304 sudah lebih baik. Ini harusnya kita turunkan terus sehingga nanti pertumbuhan ekonomi ada artinya. Jangan seperti di Merauke dan nanti sana pertumbuhan dia paling tinggi, tapi gini rasio gininya melebar. Nah, itu tidak baik. Tapi Sulawesi Tengah bagus di tengah-tengah, sehingga 2 besar pertumbuhan ekonomi, sehingga kita tidak terlalu seperti mereka. Keseimbangannya lebih baik. Jadi Pak Rusdi, bagaimana menempatkan wakil gubernur ini sebagai pilar untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Sulawesi Tengah? Saya butuh beliau ini. Kenapa? Saya tahu kalau saya bicara terlalu polos tidak bagus. Sekarang kenapa? Tambang ini yang kita hadapi raksasa,
Ya. Dan, saya butuh untuk menitrika itu orang juga yang berani ini. Dan pendapatan kita besar di Morowali. Mobilnya, motornya belum masuk, alat beratnya, bayangin, sawitnya belum masuk. Inilah saya tugaskan, nanti khusus kan wakil ketua kan pengawasan, tapi tidak khusus, ada tugas khusus beliau. Pak Rusdi, bisa sedikit saya dengar keterangan dari Pak Sulaiman. Bagaimana Pak Sulaiman mengimbangi gagasan, kecepatan gagasan Pak Rusdi ini memang dari dulu seperti apa? Impinya kadang-kadang sangat luar biasa, maju dibanding realitas yang kita hadapi saat ini. Baik, terima kasih. Sebetulnya beranjak dari pelaksanaan tugas beliau selama 3 tahun 9 bulan, disitulah muncul visi misi. Bisa kita lihat kalau visi misi beliau itu percepatan sebetulnya. Yang sudah kita ini sudah kerja beliau ini, ya untuk mencapai ini harus ditambah lagi waktunya. Sehingga dalam visi misi itu aplikatif yang disampaikan oleh beliau. Nah, tugas saya yaitu membantu beliau bagaimana apa yang direncanakan 5 tahun ke depan itu dapat berjalan dengan baik. Banyak ide-ide bagus. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa beliau melaksanakan tugas 3 tahun 9 bulan itu dalam kondisi yang tidak bagus, Pak. Ditinggalkan masalah bencana, kemudian masalah COVID. Beliau bahkan sampai 3 kali dia kena COVID, ya kan? Jadi memang luar biasa sebetulnya. Bahkan sampai terakhir kemarin, peletakan batu pertama pembangunan smelter baterai di Morowali, itu Menteri Perekonomian muji sama beliau ini. Sampai karena tidak enak terlalu banyak muji, ini bukan kampanye katanya. Nah, itulah kira-kira saya untuk membantu dia supaya apa yang menjadi rencana dalam visi misi itu bisa berjalan. Oke. Pak Rusdi, saya kembali ke pertanyaan berikutnya ini tentang masih tentang soal kesejahteraan masyarakat. Saya ingin ke isu kemiskinan. Ketika Pak Rusdi wali kota itu sukses menurunkan kemiskinan Kota Palu. Tapi ketika di gubernur, kayaknya kemiskinan ini agak lamban penurunannya. Penurunannya ya turun dari 13 ke 11 ya. Ya, tidak seperti Palu kemarin terlalu. Ya. Tidak. Nah, sekarang pertanyaan ini untuk Pak Rusdi sini adalah kira-kira dalam pandangan Pak Rusdi apa sesungguhnya penyebab dibalik semua ini dan seperti apa program yang akan ditawarkan ke 5 tahun ke depan? Itu yang tadi saya bilang. Ya. Transformasi sapi kita bantu rakyat suntik. Ya, kita dorong rakyat berani pinjam duit di bank, ada tanahnya, apa itu, bagaimana kelapanya bisa kita ganti kelapa semua dalam 10 tahun ke depan. Kenapa Belanda bisa tanam kelapa, kita tidak bisa? Kita ganti dengan yang lebih. Kan ilmu pengetahuan sudah ada, bikin besar itu kelapa. Nah, kenapa tidak kita pakai? Kita tetap terima, ya miskin lah. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak berani berutang. Kayak orang-orang dulu saya ingat betul, kalau dia berutang dapat pekerjaan anemer, dia itu kendati dia makan bubur. Saya ini bapak saya kepala PU, kalau dikasih kerjaan orang sudah makan bubur pinjam di bank 14%. Kita sekarang ada 6%, cuma rakyat kita tidak berani. Kayak inilah kita. Bagaimana merubah ini? Ya kita dorong, di mana-mana saya bicara. Saudara kita contoh saudara Cina kita contoh saudara Bugis kita. Saudara-saudara Gorontalo kita lebih dinamis. Ini saya tahu, Komio kan ada campuran sedikit kan? Jadi tahulah kultur kita ini. Ini harus ada seperti provokasi sedikit. Nah ini masyarakat Sulawesi saya tahu betul harus diprovokasi. Ini yang saya akan lakukan. Seperti yang dilakukan, bikin gerakan terobosan, merubah sikap mental kita, mental attitude kita yang kita rubah ya. Kita ini karena memang agak masih ada 4 suku tradisional yang itu kayak ular, nanti diganggu dia mematok. Itu kan Batak ciri khas dari masyarakat kita. Makanya dibilang kadang-kadang sopan berlebihan. Tetapi itu membuat kita tidak harus kita dorong. Itulah gunanya saya menjadi supaya bisa berteriak-teriak di mana. Nah, ini karena 3 tahun kemarin, 3 tahun 9 bulan kemarin. Kita sudah bisa apa sih yang kami tidak lakukan naik? Sama tayo dulu. Apa? Pendapatan? Ya. Dalam pemerintahan sakit nomor 4 di Indonesia, di luar Jawa. Investasi nomor 4 di Indonesia sudah luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi 2 besar. Kenaikan PAD yang paling tinggi di salah satu di Indonesia. Ya apa sih? Ada angka kemiskinan turun, angka stunting turun, walaupun tidak signifikan. Ya.
belum sesuai. Kenapa? Kita masih mengalami. Bagaimana agar supaya penurunannya signifikan? Ini kan kita kemarin mengalami bencana, COVID, masalah poso, itu semua kan mempengaruhi, sehingga waktu kita masuk, ya programnya itu saja. Makanya saya bilang rubah, makanya bisa. Kenapa bisa? Menurut teori ahli dari kemarin tidak bisa naik dari 50 miliar. Teman-teman Bapak ya. Tapi saya bilang bisa, kita bisa bukti. Nah, bisa naik 2 triliun 200. Makanya saya berani bertaruh dengan berani kau 8 triliun akan datang. Kalau kau bisa 8 triliun betul, saya serahkan sama kau. Karena ini memerlukan ke depan. Dan saya tahu kemudian harus kita mulai namanya DOP. Namanya Sulawesi Tengah. Kita mulai otonominya, harus kita perlebar supaya masyarakat miskin itu bisa, karena terlalu besar. Setengah mati seorang bupati harus di mana dia tahu semuanya. Tapi kalau lebih sempit, lebih banyak, makanya harus kita perjuangkan 10 kabupaten di Sulawesi Tengah, sehingga bupati tahu orang miskin, tahu. Kalau tidak terlalu setengah mati kadang-kadang kita begitu, tapi akhirnya. Itu tadi Pak sebutkan tentang bupati tadi. Ya. Memang pada kenyataannya kalau kita merujuk pada sejumlah data-data tentang pembangunan antara kota kabupaten di Sulawesi Tengah, ini saya mau bicara tentang disparitas pembangunan antara kota kabupaten. Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi kita kan itu hanya terpusat pada kota-kota tertentu, kabupaten tertentu. Demikian halnya kemiskinan, ada Palu yang terlalu rendah, ada kabupaten lain yang terlalu ketinggian. Ini semuanya. Tadi yang Pak Rusli sebut tentang Gini Ratio juga. Kita belum bicara tentang peta kapasitas fiskal daerah yang juga yang dia bukan seperti pagar yang berata, tapi kayak ini adalah terjadi. IPM-nya seperti begitu, tentang angka partisipasi murni masyarakat juga demikian dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, semua berkembang, tapi dia kalau dalam pengamatan kami itu belum merata. Makanya melahirkan sebuah pertanyaan, kira-kira tadi gagasan telah disampaikan oleh Pak Rusli tadi. Namun kami ingin gagasan yang lebih real. Program apa yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan ini agar persoalan disparitas ini bisa kita retas dan peran bupati wali kota juga bisa terlibat. Dari satu sistem di Indonesia ini berubah-ubah. Saya kasih tahu Prabowo, sistem ini yang apa itu misalnya itu? DKI bisa diperintah sampai lurus. Kami kan tidak bisa. Saya keluarkan kemarin kebijakan 5 triliun. Saya kontak DNBRI untuk pinjaman kredit ke rakyat dengan hanya 3%. Saya surati bupati. Tapi dia sibuk dengan yang lain. Kalau dia menyatu kita, itu 5 triliun dipinjamkan ke rakyat dengan, dan dia, ada tanah kosong, kenapa kau tidak ke bank? Panggil bank. Semua begitu. Tapi karena daerahnya juga terlalu luas, ini tidak bisa tempat. Jadi sistem dan kondisi ini saya tahu ini harus kita rubah. Kita rubah. Ini salah satu. Oleh sebab itu ke depan saya banyak kalau tidak bisa karena sistem ini kan sentralistik semua sudah. Semua ditentukan biar PLH bupati semua pusat. Saya baku ambil ini sekarang baku ambil saya dengan kementerian. Saya tidak takut. Kenapa sih? Memangnya dia pilih saya? Yang pilih saya cuma satu, presiden dan rakyat. Makanya kemarin SK presiden pun saya tidak dengar. Lawan itulah SK Mendagri saya tidak. Terbukti dia gantikan. Itulah kita juga harus pemimpin daerah itu berani mengambil kebijakan. Dan selalu saya ingatkan, perencanaan pembangunan tidak boleh harus di breakdown. Perencanaan pembangunan nasional di breakdown menjadi perencanaan pembangunan regional daerah. Itu sih sehingga kita tahu itu ada sekolahnya di IPB Bandung namanya perencanaan regional. Kita harus mulai. Kenapa? Semua ini kita dapat pujian, terima penghargaan karena perencanaan bagus. Perencanaan diambil ikut perencanaan nasional, dia tahu apa yang harus dia buat. Boleh cuma kemudian semua masuk-masuk. Kenapa? Beda-beda kan. Kita mau sebagai gubernur, ini kita harus mulai. Kita fokus pada ini tahun. Saya fokus pada lima visi saya ke depan ini. Kita harus mengadakan transformasi. Tidaklah seperti revolusi, tapi transformasi harus. Ini. Saya ke Pak Sulaiman. Tugas wakil gubernur itu kan sebagai calon wakil, di antaranya adalah pengendalian dan pengawasan pembangunan.
Nah, sementara kita berhadapan dengan problem saya sebutkan tadi tentang disparitas pertumbuhan kita yang belum maksimal di Sulawesi Tengah. Ada daerah terlalu kaya sekali, ada yang terlalu miskin sekali. Nah, bagaimana peran wakil gubernur ini dalam rangka mengimbangi sejumlah gagasan tadi Pak Gubernur ini? Jadi kalau saya lihat visi-visi yang kita buat itu kan per tipologi wilayah kita beda, yang harus itu target kita, ya kan? Kayak seperti Pak harus dibilang Poso itu karena masalah tambangnya sedikit, dia nanti jadi lahan pertanian, logistik, lawan peternakan, bisa kita transformasi ke daerah kaya itu. Ini yang jadi pengawasan saya kan Pak, ya pengawasan saya karena saya kan tentara ya. Nah, tentara memang kebetulan saya pernah menjabat 4 kali saya jadi wakil sejak saya Letko. Nah, tugas saya sebetulnya mengawasi itu aja, membantu dia supaya apa yang sudah menjadi rencana 5 tahun ke depan itu betul-betul tepat sasaran. Tetapi kita juga tidak meninggalkan pendidikan dan kesehatan. Kemarin kami sudah melaunching Sultan Mengajar Pak. Jadi kita pakai aplikasi HP. Oh iya. Sudah bisa buka semua. Cuman taruh muka begini, kita tahu dia punya darah tinggi, dia punya gula. Sultan kesehatan itu kita cuma pakai aplikasi Pak. Ini kesulitannya apa? Internetnya terbatas. Nah, itu tugas Pemprov nanti menyiapkan di setiap wilayah. Nah, bagaimana ini Pak Rusdi sebagai calon gubernur, sekarang gubernur, dalam apa agar sinergi antara gubernur dan wakil gubernur? Saya gubernur, mari kita diskusi. Kalau ada yang saya kan tidak semua harus selalu benar. Saya mungkin, tapi kan kita diskusi, kita rubah ini sistem. Ini juga sistem cuma wakil gubernur cuma ini. Harusnya makin kita perluas kan. Kita itulah dengan SK saya apa yang harus seperti pengawasan nanti tambang di sana itu kan saya harus berikan. Nah, supaya bisa. Kamu tahu koridor di sana itu bermain begitu banyak. Nah itulah kira-kira bagaimana di sana. Kita juga kadang-kadang susah. Tapi kalau dia, saya kasih tugas susah supaya yang datang-datang itu cuma brigjen. Nah, ini jenderal ya. Cuma di ini tersembunyi. Prinsipnya itu Pak, tidak boleh ada matahari dua. Ya. Kalau mataharinya beliau, saya cuma membantu saja. Supaya apa yang menjadi harapan masyarakat Sulawesi Tengah itu lewat kepemimpinan beliau terwujud. Itu saja tugasnya. Oke, sekarang saya akan berpindah ke pertanyaan lain Pak Rusdi tentang daya saing daerah kita ini. Itu dalam saya kembali membuka dokumen RPJPD untuk 2005-2045 itu tertulis itu bahwa salah satu pun masalahnya adalah masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Itu tertulis di dokumen itu. Nah, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, dari mana Anda harus memulainya agar daya saing tersebut bisa tumbuh secara dinamis bahkan bersaing level nasional dan internasional? Jadi ini sekarang kesempatan makin terbuka kan? Pasar kita makin, dulu kita bukan cuma itu, akses pasar kita nggak punya. Kita tanam durian 100 pohon, ya bisa cuma laku 1 pohon 2 pohon, itu juga mempengaruhi. Sekarang lebih terbuka, tinggal bagaimana. Makanya saya tadi ini di sini transformasi ini, yang sektor-sektor itu, seperti sapi harus, susu. Saya mendapatkan nanti di Napu itu 250.000 sapi. Sekarang menteri sebentar datang, cuma saya sudah masih bisa sebentar. Nanti besok saya tidak bisa temani. Itu 250. Kita ini masih lemah Indonesia ini minum susu. Jadi kalau dituduh orang Vietnam, orang Thailand kita kalah. Oleh sebab itu ini harus. Ini kan kebetulan kena programnya Pak Prabowo. Prabowo ini ditempatkan di kita yang paling cocok di Indonesia ini susu perah di Napu. Dia belum lihat badai, baru Napu. Itu dia tempatkan itu 200. Itu akan menjadi 1 juta seekor sapi untuk kali 60 liter per tahun. Berapa itu sapi? Dan itu mulai. Dan di sini tentu kita lebih minum susunya lebih bagus. Sehingga anak-anak kita gizinya bagus, otaknya juga cerdas. Nah ini kira-kira. Ini merubah semua itu saya bilang tadi, transformasi. Harus berani kok. Wah tidak, kalau tidak nanti bagi-bagi duit cuma program. Apa yang mau didapat? Duitnya kita tidak cari, cuma dapat duit dari transfer dari pusat, ini yang dibagi-bagi. Ini yang saya tidak mau, makanya saya bicara dari pertama, fiskal. Kalau kita miskin, kita tidak bisa bikin apa-apa.
dan miskin, kemudian kita harus pintar ke depan. Makanya saya bilang, kita harus minum susu, kita harus apa semua. Nah, ini sudah menteri sebentar datang untuk lihat kenapa. Karena dia orang cari di Pulau Aru untuk penempatan. Dan kemudian setiap kabupaten punya peternakan untuk bukan untuk perah. Karena memang daerah kita ini banyak seperti lembu, donara, sapi, apa guys. Jadi memang peternakan, ya. Kemudian pertanian kita mendapatkan durian. Ini tahu sekarang durian itu didapatkan khusus di Menko. Karena memang kemarin kita tidak apa. Semua pemimpin cuma ikut itu, bagi-bagi ini. Komputer kita tahu, saya sudah bela ini. Tapi kita sekarang tidak. Ini yang kita mau. Saya tidak mau jadi kepala dinas, saya mau jadi gubernur. Oleh sebab itu, ini uang saya kasih kau 10 miliar pendidikan, apa yang kau bisa bikin? Saya kasih kau pertanyaan ini padimu cuma 4 ton. Saya bagaimana 5-6 tahun ke depan, begitu kita harus mulai. Kalau saya bicara ini itu jadi kepala dinas saja, gubernur jadi kepala dinas. Jangan jadi gubernur, karena kita konsep namanya Belanda bilang apa? Blade. Blade kan? Nah, kita. Makanya saya tidak sekolah tinggi, tapi baca-baca buku, ada 3.000 buku saya baca. PID. Makanya aku sering datang di rumah saya. Dari saya, berapa bukunya Tan Malaka kau baca? Berapa buku dengan ini? Saya punya. Ini saya bukan seorang yang sekolah hebat. Kalau saya sekolah hebat, ekonomi jadi kepala Bappenas saya. Itu kira-kira saya mau pemimpin Indonesia ke depan, belum dapat saya. Oke, teman pemilih, ini adalah sebuah perbincangan RP Podcast yang mendidik dan mencerdaskan. Kita hari ini ada di seri yang ke-36. Nah, saya kembali ke kandidat nomor urut 3 ini saya kembali ke soal infrastruktur dan konektivitas di Sulawesi Tengah. Nah, ini kalau kita lihat infrastruktur kita memang seringkali menjadi kunci dalam mengurai ketimpangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi pembangunan di Sulawesi Tengah. Nah, apa rencana kandidat agar bisa kita tingkatkan kualitas infrastruktur khususnya di wilayah-wilayah pesisir dan desa? Ini juga kadang-kadang kita masih bermasalah di sini. Jadi jangan pesisir. Ya. Gunung. Ya gunung, termasuk gunung ya. Gunung Kulawi. Bagaimana coklat di sana? Makanya sekarang saya lagi menyusun perencanaan 10 mata jalan baru. Dan kemudian saya membangun 450 jalan. 450 kilometer jalan. Ya. Belum pernah namanya program itu jalan. Dan sekarang itu multi-years. Lingkadana Poso, saya bermimpi Poso itu nanti gagal Lingkadana, kemudian apa? Lingkar Balanta. Kemarin orang cium kaki saya di sini apa itu? Sini apa itu? Bukan. Di Balanta sana. Itu dari 4 jam karena jalannya begini-begini. Mereka bisa sekarang 2 jam. Dia bilang terima kasih. Ini persoalan semua. Yang harus. Jadi saya jalan itu pakai multi-years. Kita bangun pelan-pelan terus dan kita perencanakan seperti buka jalan Kasimbar ini tol, Kasimbar kita rencanakan, nanti 5 tahun ke depan saya berani pinjam duit dan saya minta DPR setuju saya pinjam terus 10 triliun, kita bayar 20 tahun supaya bisa seluruh jalan kita, jalan dari Gimpu ke Gintu, jalan dari perbatasan ke Gimpu, jalan kita ke Sulbar, kita mau juga kayak Jawa. Ya. Itulah kira-kira mimpi saya. Karena selama ini cuma jalan pesisir. Itu bagaimana coklatnya orang sana, bagaimana rotannya orang di atas gunung sana bisa sampai di Palu. Kita bisa kirim ke Kalimantan, kita bisa. Nah, kita bisa kirim. Makanya saya bilang sama Perda, di depan kau menjadi logistik bagian timur. Karena timur itu nanti kita memberikan 3 menjadi industri logam, Morowali dan Jadi ini Poso harus siap dan kebetulan tanahnya Poso subur. Nah, dia mensuplai, dia bikin kerjasama dengan bupati-bupati sana. Kalau ini tidak terima injak kakinya dia. Ini. Kenapa kami punya sawah kau beli di sana babi ya? Makanya kemarin dia pelihara babi kau. Daripada kita beli di Manado di mana kita pelihara babi kau di tentera sekitar supaya kau menyuplai. Jadi kau saja dari perdagangan saja logistik sudah hidup.
Karena ini semua tidak begitu. Visi-visinya oh ini yang gagah-gagah kan. Kampung bunga, desa bunga. Kita mau Sulawesi bukan itu. Karena tingkat masyarakat kita dengan Jawa itu berbeda. Jadi jangan tidak boleh ikutan perencanaan kita sendiri. Ini kira-kira satu. Ada satu Pak tambahan. Silakan. Saya kemarin banyak diskusi sama kepala dinas beliau. Jadi tadi disampaikan ada sekitar 450 km jalan provinsi yang sudah dibangun. Ya, saya tanya apakah jalan desa juga, jalan kabupaten sudah dibangun? Ada semua ternyata. Itu melalui perkintaan, melalui Cikarta. Itu semua datanya ada. Seperti Bapak kan pernah ke Kodal, itu jalan Nuha Beteleme. Iya. Berapa gubernur Pak tidak pernah. Saya selalu pulang lewat situ kalau dari Jakarta. Naik gerobak lagi. Naik gerobak. Sekarang udah jalan aspal, Pak. Tinggal melanjutkan sampai selesai. Itu kan nyata perbuatan yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita. Oke, teman pemilih, saya kembali akan mengajukan beberapa pertanyaan ke kandidat kita ini tentang hari ini yang sekarang tentang soal tambang. Nah, salah satu yang menopang pertumbuhan ekonomi kita ini adalah atas sektor pertambangan, itu bisa kita akui. Dan sektor ini tumbuh secara dinamis, itu bisa kita lihat saat ini. Namun terkadang melahirkan masalah secara ekologis. Ini juga yang harus kita lihat realitasnya. Nah, sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah, kira-kira bagaimana menyiasati agar pertambangan tetap berkembang dengan dinamis dan bagus dan memberi efek terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga tidak memberi efek dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, ini bagaimana? Inilah terima kasih yang kemarin kita mulai coba. Kita membuat tim yang selalu menjadi komunikator antara investasi dengan masyarakat setempat. Cuma kadang-kadang juga provokasinya di masyarakat ini berlebihan. Makanya kemudian pernah dengan saya bak-baki. Saya bilang, sudah kau datang saya terima dan kita bikin tim. Tetapi besoknya kau datang lagi demo. Ya apa ini? Cuma cari popularitas. Kalau cari popularitas saya tidak butuh. Inilah kira-kira saya ingatkan adik-adik. Mari kita bersama-sama investasi tahu. Yang ditargetkan oleh Menteri BKPM pada saya cuma 48 triliun. Sekarang menjadi 118 triliun. Kemarin. Jadi kita nomor 4. Sesudah Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jateng kita kalahin. Apa yang kita kalau ada persoalan sehingga ada kepercayaan investasi. Dan kepercayaan kita selesaikan. Kita netral. Tapi kalau salah, kita salah. Kayak kemarin, tambang di atas. Saya bilang, tidak langsung, saya cuma sementara hentikan sambil kami mengadakan penelitian. Sesudah penelitian, baru kita ambil keputusan. Itu, jadi tidak buru-buru. Sehingga investor juga, rasional. Tidak ancam-ancam orang. Kalau saya, kita butuh mereka. Tetapi kita juga tidak boleh. Karena kemarin jangan disalahkan saya, Pak. Sudah hancur. Ke depan kita mulai. Kita masih banyak tambang emas, tahu nggak? Sampai tanah logam kita punya, molybdenum kita punya. Yang namanya susah, cuma ada di Australia sama Sulawesi Tengah, molybdenum itu untuk pesawat. Tanah jarang itu cuma Bangka, Jawa Timur dan kita. Sulawesi Tengah. Jadi ini semuanya ini belum kita korek. Tembaga kita mulai bangun dia punya. Cuman sekarang masih permasalahan biasalah, kasih panas-panas dan makin ter. Ini harus kita benahi kita ini. Ya, saya ke Pak Sulaiman Augusto tadi mengatakan akan juga ditempatkan sebagai pengendali dalam wilayah sektor pertambangan. Nah, kira-kira strategi ini gimana, Pak, agar tidak melahirkan efek ekosistem yang rusak lebih jauh lagi nantinya. Tapi kita punya pertumbuhan ekonomi bagus, menghasilkan peningkatan kesejahteraan, kira-kira gimana itu, Pak? Saya kan 8 tahun di Kalimantan. Ya. Nah, itu semua rata-rata tambang semua. Tambang. Jadi investasi itu memang harus kita lindungi, tetapi tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Manakala terjadi benturan itulah fungsi pemerintah untuk mencari win-win solution, ya kan? Namun juga salah ekosistem kadang-kadang kita diatur oleh regulasi pusat. Ya kan, masalah lingkungan hidup dan sebagainya. Ini nanti kita lihat di mana yang bisa kita buat perda. Kenapa keuntungannya itu kan membuka lapangan kerja, Pak. Bukan hanya sekedar sebagai pegawai, tetapi
ada sektor-sektor yang bisa sebetulnya masyarakat lakukan, contohnya catering. Nah, itu kita harus paksa itu supaya itu masyarakat yang mengadakan supaya ekonominya hidup kan Pak. Nah itu kira-kira. Kemudian bagi penambang-penambang yang nakal ya kita kasih tahu, kamu jangan lakukan itu, kamu berhadapan dengan hukum nanti. Kita harus berani seperti itu. Karena di Republik ini kan nggak ada Pak yang kebal hukum, ya kan? Jadi kalau dia melanggar hukum, ya harus kita lakukan. Sedangkan situ masuk penjara. Itu sebenarnya Pak. Kadang-kadang kita takut. Nah, jangan. Kita kalau buat bangsa dan negara, buat rakyat tidak ada yang kita harus gentar hadapi aja. Oke. Saya ingin sampaikan salah satu ini kabar gembira. Kemarin saya baru tanda tangan PI dari Dongi Sinoro itu saya sudah. Tapi kebetulan saya sama Amir Tambureka ke Jakarta ngurus itu. Akhirnya nanti keluar 2027, sudah kemarin bagian sudah provinsi 4%, bagian kabupaten 6%. Dari itu kemarin digambarkan bahwa provinsi itu 600 miliar, kabupaten dulu mendapat 1 triliun. Nah, itu perjuangan. Nah, saya lagi kita berjuang lagi nanti sama Antam, Antam bahwa PI lagi sama Pak Jemi sempat sudah oke. Tinggal Antam. Kalau kita dapat lagi 10%, Morowali dapat 6%, hasilnya seperti triliunan, meningkat kita punya. Ada lagi ide dari Pak Jenderal. Apa? Semua nanti perusahaan dia paksa harus ambil kantor di sini dan pajaknya di sini. Seperti DKI, tidak ada hasilnya DKI itu kan. Cuma semua namanya NPWP-nya di DKI, jadi pajaknya di DKI 77 triliun. Kenapa tidak kita bisa paksa? Makanya saya butuh pendamping yang lebih berani. Ya, itu memang saya butuhkan. Dan anak Sulawesi Tengah, Detrier dan Mori. Kenapa Mori saya ambil? Di sana ada namanya Raja Marundu, orang Mori membunuh Belanda 22 orang. Semangat itu saya selalu pidato. Semangat ini tidak lagi membunuh kita, tapi semangat berani. Ya, itu harus. Oke. Teman pemilih, ini perbincangan kita menarik, tapi kita mau break dulu untuk beberapa saat. Teman pemilih, kita akan teruskan perbincangan kita yang tentang hari ini bersama kandidat nomor urut 3 dalam perhelatan pilkada ke depan ini. Nah, Pak Rusdi, saya terus kembali ke ini problem yang mendasar di kita, di masyarakat akar rumput kita tentang pemberdayaan UMKM. Nah, ini juga salah satunya juga tidak boleh terlupakan dalam deretan kebijakan calon-calon gubernur, karena dia menjadi sebuah tulang punggung ekonomi lokal di kita dan kita sudah saksikan bersama. Nah, kira-kira apa program khusus yang bisa ditawarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ini, rakyat kecil kita ini UMKM di Sulawesi Tengah, dan dari serbuan produk multinasional yang begitu banyak sekarang di Sulawesi Tengah, dari Thailand, dari Filipina, Malaysia masuk di kita. Semua sudah. Ya, sudah, itu resiko dari tapi perlu ada strategi untuk. Ada satu yang saya ini itu tadinya core untuk UKMK. Itu harus kita backup bila perlu. Kalau saya sudah kaya, saya subsidi lagi supaya lebih murah, sehingga UKM kita ke depan. Jadi saya tidak berbicara suka yang kecil-kecil yang tidak, tapi ini kita mendorong, kita membuka pelajaran itu biasa sudah. Ya apa semua itu, tapi yang kita dorong itu bagaimana dia mendapat permodalan, kan persoalan bisnis permodalan. Dia harus berani pinjam duit dan harus mudah dan jangan dipersulit, itu semuanya. Dan saya akan mulai, makanya saya minta nanti saya bicara dengan Bupati. Kalau ada BRI tidak kasihnya, panggil dia, lapor sama saya surati di pusat. Begitu kita supaya kan saya masih tahu itu core 6%, tapi lah dikasih biasa ke pengusaha. Dapat dari pengusaha 10% dia untung kan. Ini padahal ini uang core ini disubsidi oleh pemerintah pusat 6%. Ini harus kita jaga, kita kan kemarin semua ini. Padahal ini yang harus salah satunya di samping banyak yang lain. Jadi saya satu itu perbankan bisa memberikan kredit yang murah. Malah saya salut sama Sigi, bisa jadi 0% dia, karena dia subsidi dari APBD dia. Nah, dia tambah. Kita kan waktu itu tidak mampu dengan 900 miliar apa sih yang bisa dibuat oleh
kasihan Longki. Ya, cuma dia bukan otak saya yang apa itu, yang memang berontak. Nah ini kira-kira yang saya semua salah satunya. Dan kemudian kita bikin pelatihan. Malah saya nanti ada visi saya tentang pelatihan petani milenial. Ya. Ya. Kemudian saya masukkan unsur perbankan dan masuk untuk mengajarkan mereka tamat apa yang mereka buat. Tidak perlu ada bank. Ini tidak perlu pakai jaminan. Kalau dia butuh jaminan, panggil bupati, berikan jaminan. Kenapa tidak? Ada APBD kita jaminan. Ini semuanya kan goodwill kita. Pemimpin itu harus berani. Bahwa ini bukan bagian saya, ini pusat. Tidak. Ada Bang Sultan. Kalau tidak, saya tidak pakai bank. Saya tidak tempatkan uangku di bank. Kan semua bank ini ada penempatan uang pemerintah. Dorang kejar. Jadi saya tahu saya punya kekuatan. Ini yang dorang tidak tahu. Padahal ada kekuatan seorang gubernur. Saya kasih pindah uang. Kalau tidak mau kasih pinjam. Kalau tidak mau kasih pinjam ke rakyat baik-baik, saya kasih pindah uangku. Itu kadang-kadang mereka punya. Ini harus otak pengusaha. Kuliah kayak dia punya duit ya, saya kasih pindah kalau tidak. Kan duitnya besar-besaran sudah di bank. Bank bisa kolaps. Nah ini kira-kira salah. Trik-trik yang harus kita lakukan. Bukan semuanya program. Nah ini kalau kita lihat di catatan di dokumen perjalanan kita kayak RPJP maupun RPJMD itu kadang-kadang Pak Cudi, ini kasus lain lagi, pertanyaan lagi tentang kesehatan dan pendidikan. Ini juga kadang-kadang juga masih masalah di kita di Sulawesi Tengah. Nah, ini problem layanan kesehatan ini kira-kira ini tadi kira-kira apa yang langkah konkret akan dilakukan oleh kandidat nomor 3 ini agar masalah-masalah kesehatan pendidikan itu bisa cepat meningkatkan kesejahteraan anak-anak Sulawesi Tengah. Jadi begini guys, Bapak tahu sebelum saya gubernur tidak bisa operasi, tidak bisa jantung kan? Ya. Tidak ada untuk kanker. Semua Makassar di Jakarta. Sekarang sudah kurang lebih ribuan sudah yang di operasi jantung. Itu waktu saya kan. Bukan maksud saya, itulah. Nah, kemudian nanti Menteri Kesehatan ada kan, ini soal masalahnya sistem saja. Ya. Saya tidak bisa masuk sampai di. Padahal ide saya harus puskesmas itu punya dokter ahli satu orang. Itu kira-kira. Makanya saya bilang kesehatan nanti bagaimana intervensi kita ke bawah. Karena itu mereka punya otonom rumah sakitnya. Tapi alhamdulillah rumah sakit di Palu sudah mulai. Makanya waktu saya wali kota kan bisa bangun rumah sakit 5 tingkat. Nah, pakai ngutang. Selesai. Jadi jangan cuma uang pemerintah. Ya kita pinjam. Kalau dia bisa memang ini kita pinjam uang bank. Rumah sakit itu bagus. Rujukan dari rumah sakit rujukan. Sekarang rumah sakit ini dari Sulbar kalau jantung datang ke sini. Cuma fasilitas tanah itu saya mau tadinya kalau saya bilang coba nanti rencanakan rumah sakit. Karena yang begini yang ini biaya costing ini. Ini dulu asal enak perencana bikin rumah sakit. Kita bikin rumah sakit. Tapi rencana gagasan-gagasan kayak begini nih Pak Rusdi tentang kesehatan dan pendidikan juga harus ditopang oleh keterlibatan daerah-daerah, bupati, wali kota agar dia sinergis. Jadi itu nanti makanya pola kita nanti enak saya seperti dengan bupati-bupati berapa kita diskusi, berikan ruang juga mereka. Saya kayak seperti kemarin Verna, Pak tidak ada sepunya tanah apa begini-begini. Saya ajukan ke dia. Memang ini haknya provinsi. Ini yang salah saya bilang. Memangnya Kabupaten Poso itu bukan bagian dari provinsi. Ini sehingga orang biasalah bikin susah. Akhirnya saya ambil keputusan, saya serahkan. Coba cari aturan, bisa tidak gubernur? Saya serahkan, bisa bangun sekarang. Itu yang semua salah ini. Seperti terputus antara kabupaten. Lihat sekarang ini, kalau dulu cuma bantuan kecil 6 miliar kabupaten apa sih? Sekarang saya sudah kasih, ada yang 100 miliar, ada yang 50 miliar, ada. Mereka bisa proyek. Karena duitnya naik, ada kan. Memang gampang. Tapi satu masalah. Bagaimana kita prototin itu supaya ini bisa ke depan. Belum lagi dari umpamanya cesar, belum gitu. Ya. Bayangin saja kita punya. Nah, saya membangun semua aspek. Kebudayaan tadi. Ya. Olahraga tadi. Kesenian harus. Olahraga kita bisa jadi 35 medali emas dalam sejarah. 8 emas kali. Yang di Papua kita cuma dapat 1.
Di Bandung waktu Longki cuma 4 perak, tapi di saya tidak. Bisa saya bilang pasti bisa. Apa yang tidak bisa? Kecuali zat itu yang kita tidak bisa. Oke, waktu kita makin terbatas Pak Rusdi. Banyak pertanyaan kami yang kami siapkan dan sangat beragam, tapi intinya adalah soal peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, berikut ini terkait juga soal peningkatan kesejahteraan. Saya ingin bertanya tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Itu dalam SDGs terdapat 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama itu pilar sosial, kedua lingkungan, ketiga ekonomi, dan 4 hukum dan tata kelola. Nah, ketiganya ini mengamanatkan pentingnya perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Jadi generasi hari ini yang kita nikmati alam dan seterusnya ini, itu juga bisa dimulai buyut-buyut kita ke depan. Nah, di antara keempat pilar tersebut, kira-kira mana yang paling urgen terkait dengan pencapaiannya? Aspek sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan, dan sosial dan ekonomi. Ya. Kan setiap teori Parson kan sosial ekonomi. Jadi itu hukum budaya kan. Ya. Kita ngikuti itu teori Parson kan. Ya. Jadi saya politik kalau Parson sosial ekonomi. Jadi itu kira-kira yang harus kita selalu perhatikan. Seorang pemimpin tahu. Jangan cuma dia Bang, Pak undang. Kalau dulu saya lihat Pak Tambunan, karena kita masuk, dia undang tiap 3 bulan. Berapa sudah kredit kau kasih? Jangan kita tidak tahu seberapa, kita tidak tahu. Padahal seorang gubernur, seorang kepala daerah harus tahu. Bukan uang dari APBD-nya saya membangun ini, tapi sektor-sektor swasta itu lebih besar. Sehingga saya harus undang namanya perbankan. Pagu kredit kau berapa kau keluarkan, berapa kredit. Kita harus dorong itu. Itu yang kira-kira membantu, karena tidak hanya APBD. Berapa sih APBD kita? Kira-kira itu. Jadi pemimpin itu harus tidak bagi-bagi begini ini baru dia berapa saya. Tapi bagaimana ke depan? Bagaimana kita dorong? Bergaul juga biasa dengan kepala bank. Tolong berapa? Inilah kira semua harus kita seorang pemimpin. Oke, saya ke Pak Wakil Gubernur. Saya menyiapkan pertanyaan khusus untuk peran Wakil Gubernur sini. Jadi sebagai calon Wakil Gubernur, kira-kira ini bagaimana Anda melihat peran dan tanggung jawab seorang Anda dalam mendukung gubernur terpilih dalam rangka menjalankan dan mengawasi pengendalian pembangunan di Sulawesi Tengah ini? Kalau melihat dalam undang-undang itu kan tupoksi itu ada tugas dan kewajiban. Ya. Yang pertama itu di situ tugas wakil itu membantu gubernur dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pengawasan, dalam bidang pengendalian dan sebagainya. Ya. Namun demikian dalam perencanaan Pak Gub sudah menyampaikan ke saya akan melibatkan semua itu, sehingga sejak dari awal saya sudah bisa melihat memang ini jadi lahan baru bagi saya, tapi sesungguhnya di militer juga kan sama. Ya, sama pola tindaknya itu sebagai wakil, dan itu akan saya kawal terus sampai sekecil-kecilnya. Ya. Dukungan gubernur sendiri, calon gubernur ini melihat tentang peran wakil gubernur ini? Memang saya cari beliau ini karena saya melihat permasalahan. Saya ini kan umur saya sudah tua, saya tahu apa permasalahan Sulawesi Tengah, saya tahu model masyarakat, makanya saya bisa kita ini tahu nggak, kita bukan kayak orang berani. Kita nanti diprovokasi, kau tahu. Diprovokasi jadi berani. Lebih kadang-kadang beraninya. Itu cara memprovokasinya. Tapi bisa terukur. Sehingga timbul dia punya. Kita memang tidak. Kayak ular. Nanti di Korea baru dia batu. Ini kultur masyarakat saya yang harus saya rubah. Seperti Pak Haji. Sweet mental. Ya. Kita. Oke. Saya tiba pada pertanyaan yang terakhir ini untuk calon gubernur, wakil gubernur, tentang harapan bagaimana mewujudkan visi misi ini. Kira-kira dalam visi jangka panjang calon kandidat ini, kira-kira bagaimana tanggung jawab kandidat dan berharap mewujudkan seluruh visi misi ini. Kira-kira mungkin dalam tahapan-tahapannya dalam tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Kira bagaimana? Jadi saya pertama-tama saya mau tergantung pada kemandirian. Ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kita punya fiskal daerah. Ya, itu masalah, Mam. Dan baru bisa merencanakan yang lebih bagus apa kita mau bikin. Kemudian kita harus berkolaborasi dengan pusat. Ya. Minimal jaringan. Sehingga seperti kita. Banyak hal saya kemarin
dibangunkan jalan cuma itu yang tadi saya bilang. Saya sogok lah itu protokol supaya saya duduk di dekat menteri itu baru saya bicara. Menteri itu sama dengan kita, dia mau, cuma dia kan banyak pikirannya. Nah, tapi kalau datang begitu kita lobbynya bagus, sama dengan pelabuhan kemarin kapal Roro. Saya berani minta sama Presiden, Pak Presiden sudah bagus punya pelabuhan, tidak ada kapal, bisa kapal Roro. Bayangkan itu Bambang Haryadi, dia bilang saya ditelepon Presiden langsung untuk ke punya pelabuhan. Nah itu kita, gimana cara kita? Nah, saya datang sama nanti, bagaimana pelabuhan nanti ke depan kita harus bikin jalan dari Kasimbar ke Tambu, kemudian di Tambu kita bikin pelabuhan sama ada kapal Roro untuk ke Kalimantan. Jadi banyak betul pintu kita. Dan satu minta toli-toli sebagai pintu utara kita. Toli-toli buat pintu utara, Northern Gate saya bilang, Northern Gate. Dari wali kota saya sudah bicara, Northern Gate. Kita mulai buka, kita punya perdagangan dengan Tawau. Jadi saya bilang sama perhubungan, ini kau rencanakan. Bagaimana nanti kalau tidak bisa pakai kapal feri, kita bisa kan? Oke, saya ke Pak Wakil Gubernur, calon Wakil Gubernur. Bagaimana Pak Sulaiman dalam rangka untuk mewujudkan visi misi, mengawal visi agar harapan masyarakat itu betul terlihat dan bisa terwujud dengan visi misi yang Anda berdua lakukan. Membangun suatu daerah itu kan tidak bisa hanya pemerintah daerah, tapi kita berharap semua stakeholder itu terlibat, ya, karena dalam visi kita itu harus kebersamaan, gotong royong untuk membangun suatu daerah. Kita membuat regulasinya, kemudian kita libatkan semua sektor, baik itu perbankan, investasi dan sebagainya untuk mendukung apa yang menjadi harapan sehingga bisa cepat berjalan. Karena Pak Cudi bilang kita nggak boleh gigi 2 lagi nih, harus gigi 5 ini. Jadi startnya udah bagus. Gitu. Karena kemarin sudah lebih naik tiba-tiba pendapatan bagus, APBD saja dari 3,8 triliun menjadi 6,4. Ya. Kita ke depan bisa nanti APBD kita 8 triliun atau tidak menyamai Makassar. Itu yang kita. Itu memerlukan lobby ke pusat, kolaborasi dengan pusat, kolaborasi juga dengan bupati. Jadi jangan juga pandai itu bupati kota. Makanya kemilihat saya berobat saya ke Singapura. Siapa ini dia? Sudah tidak ada uang. Verna sama Derlis, mereka berdua tambah 3. Mereka biayai saya karena saya tidak ada uang. Orang suruh saya tidak harus diperiksa Singapura kayak itu. Sudah saya pergi. Tapi kami yang bayar tiketnya, bayar. Itu aja. Kita mau ke depan seperti begitu sebenarnya. Kita kompak ini sehingga dia minta jalan saya kasih, dia minta rumah tangga saya kasih. Kalau tidak bagus juga dia punya rumah bisa mau kita inilah kita cobalah ke depan kolaborasi kata kuncinya. Ya. Oke, saya pikir cukup perbincangan yang sangat dinamis ini bersama kandidat nomor urut 3. Terakhir ada yang ingin disampaikan lagi untuk konstituen Anda? Untuk konstituen saya, supaya marilah memilih itu berdasarkan apa visi dia, apa untuk apa suratnya, apa. Oke, Pak Sul. Berani beramal untuk Sangganipa. Oke. Terima kasih atas perbincangan kita. Kali ini kita berbincang dengan kandidat nomor 3 dengan topik percepatan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Kesimpulannya ada di hati kita masing-masing dalam menilai hasil perbincangan ini tentang sejumlah gagasan-gagasan telah ditawarkan oleh kandidat Pak Rusli dan Pak Sul. Namun eksekusinya ada di hati rakyat. Think big, start small, move fast. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Tasib Syaraf. Pamit untuk semua. Mudah-mudahan perbincangan kita ini menarik dan bisa bermanfaat untuk Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.